Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajwid 5 menit. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas tentang bagaimanakah konsep Islam dalam mencintai lingkungan. Eh, pada kesempatan, mohon maaf saya sedikit bergeser. Pada beberapa kesempatan yang lalu saya sempat mengikuti, mengapa saya tertarik membahas ini adalah karena beberapa saat yang lalu saya sempat mengikuti sebuah seleksi beasiswa tentang untuk menjadi Magister Manajemen Sustainability atau keberlanjutan lingkungan, dan kebetulan saya juga sekarang berada uh, di sebuah tempat yang begitu asri sehingga sangat begitu terasa lingkungannya gitu ya. Ya, tempat ini bernama Kampung Rimba, berlokasi di kawasan Puncak, dan dia di sini mengingatkan saya dengan suasana ketika saya masih di kampung gitu, karena saya juga masih di sekitar Gunung Gede, jadi tahu suasana Gunung Gede, ya pepohonan yang biasa tumbuh itu apa, suasananya, serangga-serangga yang biasanya muncul. Jadi eh, cukup sayang sekali jika melihat ternyata selama, ya saya sekarang mungkin 20 tahun terakhir, 10 tahun terakhir khususnya, begitu banyak eh, kesadaran terhadap lingkungan yang berkurang. Padahal sebenarnya mencintai lingkungan ini menurut Islam, khususnya kepada umat muslimin, itu sangat eh, sangat penting ya, dan sangat dijunjung oleh Islam. Eh, ini ada sebuah artikel yang akan saya bacakan, berjudul Mencintai Lingkungan Menurut Konsep Islam, yang ditulis di tahun 2020 di bulan Mei melalui Suara Mahasiswa, yang ditulis oleh Cakalica Cakalica Widyadipraja, uh, serta rekannya yang bernama Daulat Marulitua dari BINUS. Jadi ini saya kutip dari websitenya BINUS, binus.ac.id, di mana di sana pada bagian karakter building berjudul Suara Mahasiswa ini saya lihat sangat jelas sekali dan sangat baik sekali menjelaskan secara sederhana. Baik teman-teman semuanya, rekan-rekan dimanapun berada, pastinya kita mengetahui bahwa Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya Islam merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua orang, bagi seluruh alam semesta. Termasuk di dalamnya hewan, tumbuhan, ada jin juga, apalagi sesama manusia. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu Muhammad, dan menjadi perintah juga bagi kita, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Jika Nabi Muhammad diperintahkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, maka kita pun sebagai umatnya harus mengikutinya. Islam melarang manusia berperilaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Sedemikian tinggi, indah, dan terperinci aturan Sang Maha Rahman dan Rahim ini, sehingga bukan hanya mencakup aturan bagi sesama manusia saja, melainkan juga terhadap alam dan lingkungan hidupnya. Dalam pandangan Islam, sekali lagi dalam pandangan Islam, alam semesta termasuk bumi seisinya adalah ciptaan Allah dan diciptakan dalam keseimbangan, proporsional, serta begitu terukur dan memiliki ukuran-ukurannya, baik secara kualitatif maupun juga secara kuantitatif. Bumi ini, yang merupakan planet di mana manusia tinggal dan melangsungkan kehidupannya, terdiri atas berbagai macam unsur dan elemen dengan keanekaragaman yang sangat besar dalam bentuk, proses, dan fungsinya. Nah, teman-teman semuanya, berbagai unsur dan elemen yang membentuk alam tersebut diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam menjalankan kehidupannya di muka bumi. Jadi sebenarnya ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia di muka bumi. Akan tetapi kita juga harus bisa mencintainya, bisa menjaganya. Sekaligus merupakan bukti kemahakuasaan, dan juga bukti kemahabesaran Sang Pencipta dan Pemelihara alam. Alam merupakan sebuah entitas ataupun sebuah realitas empirik yang tidak berdiri sendiri. Selain
diciptakan untuk kita. Kita pun diperintahkan untuk menjaganya. Dan berhubungan dengan manusia dan dengan realitas yang gaib atau supraempirik. Dalam pandangan Islam, alam mempunyai eksistensi real, objektif, serta bekerja sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku tetap ataupun qadar bagi alam. Sudah ada peraturannya. Nanti berkaitan juga dengan iman pada qada dan qadar. Manusia merupakan bagian tak terpisahkan dari alam. Sebagai bagian dari alam, keberadaan manusia di alam adalah saling membutuhkan, saling terkait dengan makhluk yang lain. Dengan hadirnya Islam, maka alam ini seharusnya tetap menjadi makmur, sehingga kehidupan manusia akan tetap terjaga. Pentingnya sustainability memang untuk keberlanjutan kita terhadap generasi selanjutnya. Dan bumi ini bisa lebih panjang umur untuk manusia. Lingkungan menurut Islam mencakup semua usaha kegiatan manusia dalam sudut ruang dan waktu. Lingkungan ruang mencakup bumi, air, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta semua yang ada di atas dan di dalam perut bumi, yang semuanya diciptakan Allah untuk kepentingan umat manusia, untuk menunjang kelangsungan hidupnya juga. Nah, teman-teman semuanya, sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab pengelolaan alam semesta untuk kesejahteraan umat manusia, karena alam semesta memang diciptakan Tuhan untuk manusia. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta pembimbingan supaya setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. Dalam rangka tanggung jawab sebagai khalifah Allah tersebut, manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara kelestarian alam. Itulah kewajibannya. Kita itu sebagai khalifah. Ini bumi memang diciptakan untuk kita, tapi kita juga sebagai khalifah memiliki kewajiban untuk memelihara alam. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya seperti berikut. Sebentar, ya coba perbesar terlebih dahulu. Oke. Nah, teman-teman semuanya. Jadi dalam ayat Al-Qur'an, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Kita diperintahkan untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi. Bagi kita umat Islam, usaha pelestarian lingkungan ataupun sustainability bukan hanya semata-mata karena tuntutan ekonomis atau bukan semata-mata tuntutan politis atau karena desakan adanya program pembangunan dari nasional atau PBB, sekarang ada sustainability goals gitu. Usaha pelestarian lingkungan mestinya harus dipahami sebagai perintah agama yang wajib dilaksanakan oleh manusia secara bersama-sama. Setiap usaha pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara baik dan benar adalah sebuah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dapat memperoleh karunia pahala. Sebaliknya, setiap tindakan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup, pemborosan sumber daya alam, dan menelantarkan alam ciptaan Allah adalah perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia teman-teman semuanya. Manusia mempunyai kewajiban untuk memelihara alam, untuk keberlanjutan kehidupan. Tidak hanya bagi manusia saja manfaatnya, akan tetapi bagi semua makhluk hidup yang lainnya. Nah, teman-teman semuanya, penting sekali untuk kita menjaga lingkungan ya. Tindakan manusia dalam pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan dan mengabaikan asas pemeliharaan, mengabaikan asas konservasi, mengakibatkan terjadinya degradasi dan kerusakan lingkungan. Hal ini merupakan perbuatan yang dilarang, bahkan haram, dan akan mendapatkan hukuman. Sebaliknya, manusia yang mampu menjalankan peran pemeliharaan dan konservasi alam dengan baik
maka baginya tersedia balasan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman semuanya, penting sekali bagi kita menjaga lingkungan, bukan hanya sekedar mendukung program pemerintah, tetapi juga ini memang perintah Allah. Manusia dalam hubungannya dengan Allah berhubungan pula dengan alam sebagai sesama makhluk ciptaan Allah. Dalam berhubungan dengan Allah ini, manusia memerlukan alam sebagai sarana untuk mengenal dan memahami Allah, di mana alam ini merupakan ayat-ayat kauniyah dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga memerlukan alam untuk bertahan hidup. Perlu pangan, perlu papan, perlu sandang, alat transportasi dan sebagainya yang berlaku pada alam. Sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hubungan manusia dan alam ini adalah bentuk hubungan peran dan fungsi, bukan hubungan subordinat. Jadi manusia itu bukan penguasa alam, ada peran dan fungsi di sana. Sementara itu, alam berhubungan pula dengan Tuhan, berhubungan pula dengan Allah yang menciptakannya dan mengaturnya. Jadi alam pun tunduk terhadap ketentuan ataupun hukum-hukum atau qadar yang telah ditetapkan oleh yang maha memelihara alam. Agar manusia bisa memahami alam dengan segala hukum-hukumnya, manusia harus mempunyai pengetahuan dan ilmu tentang alam. Itu dia teman-teman semuanya uh, tentang alam ini. Dengan demikian, upaya manusia untuk bisa memahami alam dengan pengetahuan dan ilmu, dengan kemampuannya, dengan berbagai macam inovasi, dengan ilmu-ilmu, bahkan dengan berbagai macam program, pada hakikatnya merupakan upaya manusia untuk mengenal dan memahami yang menciptakan alam ini dan memelihara alam ini agar bisa berhubungan dengannya, untuk bisa bertakorub dengannya. Jadi bertakorub kepada Allah bisa juga dengan cara mencintai alam ini, dengan bisa juga dengan cara mencintai yang telah diciptakan Allah ini kepada kita, supaya bisa terus berkelanjutan, supaya bisa kita wariskan dengan lebih baik. Itu dia teman-teman semuanya, konsep Islam tentang memelihara lingkungan. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.